Oke, video kali ini saya akan mereview motor yang banyak di request oleh kalian. Bukan motor baru sih, ini motor keluaran lama. Motor sport dari Honda 150 cc, yaitu Honda CBR 150R. Nah, ini adalah Honda CBR 150R versi lokal tahun 2015, kepunyaan dari teman saya sih, salah satu bikers dari Malang juga, namanya Mas Hendrik. Nanti di follow ya Instagramnya. Ini ada namanya Hendri Setiawan. Nah, ini CBR 150R, basisnya ini warna putih orange ya, yang livery Repsol dulu. Cuman ini sama yang punya sudah di repaint ya, di repaint ulang biar kelihatan lebih bersih. Jadi seperti ini. Ini dimensinya cukup besar ya, bahkan dengan model yang terbaru yang sebelum 2021 itu ini jauh lebih besar. Dan ini mungkin ya, ini versi lokal Indonesia, karena yang dulunya itu kan didatangkan langsung dari Thailand ya, yang modelnya seperti ini. Nah, itu karena harganya cukup tinggi, jadi akhirnya PT Astra Honda Motor merakit sendiri di sini, jadi lebih murah. Dan seperti inilah penampakannya. Bodinya memang besar, jadi kelihatan lebih mahal sih kalau menurut saya pribadi. Dan lampu depannya ini juga menurut saya ya cukup oke. Hampir mirip, bahkan bagi orang awam mungkin tidak akan bisa membedakan ya antara CBR 150R dengan CBR 1000RR. Oke, kita lihat detail-detailnya dan juga ada beberapa modifikasi sih. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit saja. Ya, seperti tadi bodinya sudah di repaint. Kemudian ini windshieldnya diganti dengan smoke. Dan di sini ada spion. Ini spion punyanya CBR 250RR ya. Lalu di sini ada sein. Seinnya ini sudah pakai LED ya. Jadi model tempelan gini. Kalau bawaannya itu kan dia menonjol, muncul ke luar gitu. Kalau ini sudah diganti LED. Dan by the way, ini belum ada LED sama sekali ya untuk standarnya. Untuk lampu utama juga ini masih bohlam. Coba kita nyalakan. Tuh kan masih lampu kuning, cuman ini dimodifikasi sama yang punya, dipakaikan lampu alis, jadi kelihatan lebih ya sedikit lebih garang sih. Oke, kita matikan. Coba kita nyalakan sein-nya dulu. Tuh, sein-nya seperti ini. Dan ini DRL-nya warna merah, juga halogen. Di sini ada plat nomor depan, peletakannya ada di bawah. Tapi cukup oke sih, karena ini kan model depannya itu besar dengan plat nomor di depan sini, di bawahnya lampu, jadi nggak terlalu buruk sih daripada kalau ditaruh di sini. Lalu untuk ban dan velg kaki-kakinya, untuk velgnya sudah di repaint. Warnanya ini warna orange gimana gitu ya. Orange-nya itu seperti kalau kalian tahu warnanya orange di Ninja 250 Fi yang special edition yang ini. Warnanya bagus sih. Kemudian bannya ini sudah diganti pakai Corsa R93 dengan ukuran 110/70 ring 17. Jadi ini bannya lebih besar daripada bawaannya, yang bawaannya itu 100/80 ya. Kalau ini sudah ganti. Kemudian di sini ada detail kecil penutup baut untuk bracketnya spakbor. Dan suspensinya ini masih teleskopik biasa ya, karena di zamannya juga masih belum ngetren sih suspensi upside down di kelas motor 150 cc. Dan untuk piringan cakramnya seperti ini. Ini modelnya cukup lebar, dan ini tidak ada seperti ya, pokoknya piringan cakramnya itu hanya di sini aja. Di sini tidak ada piringan lagi, cuma di sini aja, ini di baut di sini. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih lebar dan lebih oke. Rem depan pakai Nissin.
Terus kita ke mesinnya seperti ini ya. Untuk speknya saya akan jelaskan melalui video berikut ini. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Honda CBR 150R berkode K45 tahun 2015 ini. Kapasitas mesinnya 149,5 cc DOHC 4 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 63,5 kali 47,2 mm, membuat penyaluran tenaganya kuat di putaran tengah ke atas. Ini lebih cocok sih untuk motorsport fairing seperti CBR 150R ini daripada mesin terbarunya. Tenaganya 16,9 HP di 10.500 rpm dan torsi 13 Nm di 7.500 rpm. Rasio kompresinya 11:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Untuk transmisinya 6 percepatan. Oke, kembali ke video reviewnya ya. Dan untuk rangka, ini rangkanya beda dengan versi Thailand. Ini pakai model tralis ya. Kalau yang versi Thailand itu kan dia pakai perimeter, atau kalau di Yamaha itu kan delta box. Karena ini Honda juga pakainya perimeter aja. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, saya lebih suka yang versi Thailand untuk rangkanya karena lebih kelihatan padat. Kalau ini karena dia pakai pipa jadi kelihatan lebih kosong ya, terutama di ruang mesinnya. Seperti ini. Tuh, ruang mesinnya kelihatan kosong. Lalu untuk footstep, yang depan ini footstepnya pakai karet. Jadi lebih nyaman dan lebih rigid. Tapi yang belakang ini pakai model jagung. Jadi lebih sporty. Nah, di sini kelihatan ya ada knalpot. Knalpotnya ini pakai Black Devil. Lalu untuk header atau leherannya ini pakai punyanya Proliner. Jadi untuk suaranya next saya akan buatkan video pure soundnya ya. Kemudian yang belakang bannya juga sama, pakai Corsa R93 ukuran 150/60 ring 17. Kalau bawaannya itu kan pakai IRC Roadwinner kalau nggak salah ya. Itu pakai ukuran 130/70 ring 17. Dan velgnya juga sama yang depan. Itu di repaint warna orange. Dan ini velgnya ukuran 3,5 in ya. Kalau yang depan tadi coba kita lihat. Yang depan pakai ukuran 2,5 inch. Ya cukup oke, cukup besar sih. Cukup proporsional juga dengan bodinya yang cukup besar ini. Lalu kita ke bagian belakang. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Ini juga sama dengan versi Thailand, sama persis. Dan kebetulan ini spakbornya dilepas ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan secara langsung dengan versi Thailandnya. Untuk lampu seinnya sudah diganti ya, ditempel di sini. Ini juga pakai LED. Coba kita nyalakan. Nah, seperti ini nyalanya. LED ada 4 lampu. Dan ini saya suka sih peletakannya karena kan ini potongan spakbornya ini kan ada di sini. Jadi sekalian dipasang di sini. Jadi kelihatan terintegrasi ya. Meskipun nggak terlalu ini sih, nggak terlalu rapi. Tapi it's okay. Kalau dari kejauhan nggak akan kelihatan kok. Kemudian untuk lampu belakangnya seperti ini, ada semacam ada kedipan-kedipan gitu. Ya oke sih. Dan yang masih sama dengan CBR 150R versi Thailand, yaitu adanya behel. Behel ini untuk sebuah motor sport fairing sebenarnya sih tidak wajar ya. Tapi untuk kepraktisan jauh lebih oke, karena lebih enak untuk pegangan atau untuk memindahkan motor. Dan juga di sini ada detail kecil semacam tonjolan. Nah, ini berguna sekali untuk kalian yang membawa barang di belakang. Kalau untuk mengaitkan tali bisa dikaitkan di sini juga. Jadi lebih praktis. Kalau untuk touring sih ini lebih oke ya. Jadi motornya motor sport tapi bisa dibuat touring. Lalu kita ke bawah, kembali lagi. Di sini swing armnya masih pakai besi kotak biasa. Jadi modelnya itu kotak, ya nggak kotak lurus gitu ya, tapi ada bentuknya ini. Cuman untuk ininya sih bentuknya kotak. Dan di sini rantainya sudah diganti pakai punyanya TK Racing. Rantai sama gear, jadi satu set itu pakai TK Racing.
Dan ini ukuran gear belakangnya lebih besar dari bawaannya, jadi untuk torsi sih lebih oke lah ya, meskipun kekurangannya untuk tarikan atas jadi kurang. Jadi seperti itu. Terus untuk joknya seperti ini ya, joknya ini split seat atau terpisah, namun di sini tidak ada jarak, jadi sangat mepet ya, bahkan cenderung hampir menyambung, dan ukurannya juga besar. Dan untuk busanya ini cukup empuk, bahkan lebih empuk dari CBR yang terbaru. Dan untuk kulit joknya ini halus ya, jadi kalau misalnya ada yang modus-modus pakai apa gitu biar licin, ya bisa dipakai sih. Untuk tangkinya seperti ini. Ini tangkinya nggak ada cover sama sekali ya, covernya ada di sini aja. Dan untuk kapasitasnya segini. Dari bentuknya sih sangat besar ya, bisa dibilang terbesar di kelasnya. Lalu kita ke persneling. Tuas persnelingnya ini ada satu di depan aja, yang belakang nggak ada. Ya memang sih motorsport. Dan ini ada karetnya, jadi nggak gampang sakit sih kaki ketika mencongkel. Lalu kita ke stang. Ini stangnya sudah diganti ya sama yang punya, masih pakai Apriok modelnya, cuman ini lebih menunduk sih katanya. Nanti kita akan bahas ergonominya, ya nggak apa-apa kan nanti kalau kita bahas ergonominya dengan posisi stang seperti ini, karena ini hampir mirip posisi ridingnya dengan CBR 150R versi Thailand. Ini stangnya pakai punyanya Red It, dan di sini hand gripnya pakai Domino, jadi lebih oke genggamannya. Oke, karena ada azan ya, jadi kita break dulu sebentar. Oke, sekarang saya akan lihat kokpit ya, untuk melihat speedometer, apa aja info yang ditampilkan. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Ini memang sih dari sini kelihatan sangat besar, dari tangkinya. Kemudian dari body fairingnya ini juga sangat besar untuk kelas 150 cc di zamannya terutama. Untuk kunci ya, kuncinya seperti ini. Kuncinya sih ya normal seperti motor-motor Honda yang lain, dilengkapi dengan pengaman magnet. Lalu untuk tutup tangki bensinnya seperti ini model datar, seperti model pesawat sih. Dan untuk membukanya seperti ini. Tuh. Untuk membukanya ini tidak dilengkapi dengan engsel ya. Jadi ini kita harus membawa tutup tangki bensinnya ketika mengisi bahan bakar. Dan untuk menutupnya seperti ini. Tuh, tinggal tekan, otomatis akan memutar ke kiri. Nah, untuk stangnya seperti yang saya bilang tadi ya. Stangnya sudah diganti pakai Ride It, tapi masih Apriok. Cuman ini posisinya lebih turun, jadi kelihatan lebih jauh. Mengingatkan saya pada Suzuki Gesik R150 ya, cuman ini lebih lebar. Dan untuk tombol-tombol di stang di sebelah kanan ini hanya ada tombol starter, di bawah sini tidak ada engine key switch ya, bahkan di model terbaru pun masih belum ada. Yang sebelah kiri ini sudah diganti pakai punyanya Viction. Kalau yang standarnya itu seperti ini digambar. Nah, itu ada lampu dekat, lampu jauh, sein, dan juga klakson. Cuman nggak ada pas beamnya sih. Terus untuk speedometernya seperti ini ya. Speedometernya perpaduan antara analog dan juga digital. Dan bentuknya ini juga sama dengan versi Thailand, dan juga sama yang versi 250 1 silinder. Kita lihat apa aja yang ditampilkan. Nah, di sini ada penunjuk putaran mesin berbentuk analog. Di sini ada indikator netral. Kemudian di sini ada beberapa indikator. Di sini ada sein kiri, cek engine, sein kanan, dan juga lampu jauh. Dan di info digitalnya di sini ada jam, kemudian sisa bahan bakar, kemudian ada penunjuk kecepatan. Di sini ada total atau odometer, dan di sini ada suhu. Suhunya ini model seperti di sisa bahan bakar ya, cuman ini karena suhunya masih dingin jadi nggak terlihat sama sekali.
Dan di sini ada 2 tombol mode dan reset untuk menyeting odometer dan juga merubah pengaturan jam. Kita tekan tombol modenya. Di sini ada trip meter. Kemudian kembali lagi ke odometer. Ya cuman itu aja sih. Kemudian resetnya ini tidak bisa. Harus dua-duanya seperti ini untuk merubah info jam. Ya memang nggak terlalu lengkap, cuman saya suka sih karena ada jamnya. Jadi kita bisa memantau jam ketika riding. Jadi nggak perlu bawa jam tangan atau buka-buka handphone ya. Ya mungkin itu aja sih review saya untuk Honda CBR 150R versi lokal tahun 2015. Nanti untuk test ride-nya saya akan buatkan video setelah ini ya, dan juga video ergonominya juga selanjutnya. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mohjandros938. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.